Bapa kami yang ada di surga, kami sungguh mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan di dalam Yesus Kristus. Kami diselamatkan bukan karena perbuatan kami, bukan karena kami ada kebaikan, tetapi hanya karena anugerah semata Tuhan memberikan kami iman yang menyelamatkan di dalam anugerah Yesus Kristus yang kami boleh percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mau Tuhan supaya kehidupan kami boleh menyadari kami hidup dari anugerah kepada anugerah Tuhan saja. Kami tidak bisa sombong di hadapan Tuhan dan kami juga tidak mau hidup seenaknya di hadapan Tuhan. Kami saat ini Tuhan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh bekerja di antara setiap kami sehingga kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh mengerti maupun juga sungguh-sungguh mau melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami tahu bahwa setiap firman yang keluar dari mulut Engkau adalah hal yang baik bagi jiwa kami, bagi kehidupan kami. Tolonglah Tuhan, tambahkan iman kami, tambahkan kesungguhan dan cinta kasih yang begitu besar hanya kepada Tuhan saja. Kiranya Tuhan boleh bekerja melalui pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat hidup kami satu-satunya, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Efesus 4 ayat 4 sampai 6. Kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Efesus pasal yang keempat ayat 4 sampai yang ke-6. Kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Bapak Ibu saudara sekalian, bagi gereja-gereja reformasi atau gereja-gereja yang beraliran reform ataupun berteologi reform, bulan Oktober adalah bulan yang spesial di mana kita boleh memperingati suatu peringatan dalam sejarah gereja, yaitu adalah kebangunan gereja Tuhan. Dari kekelaman, dari kegelapan dan kebutaan terhadap firman Tuhan menuju terang kebenaran firman Tuhan, dan akhirnya kehidupan gereja Tuhan baik secara personal maupun secara komunitas boleh dibangunkan untuk kemudian dibentuk oleh firman Tuhan sampai kehidupan gereja Tuhan semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Bulan Oktober menjadi bulan peringatan di mana Tuhan memakai seorang Kristen yang mau kembali kepada Alkitab, yang mau menyerahkan hidupnya kepada firman Tuhan untuk pada akhirnya berani memasang 95 tesis kebenaran yang bertentangan dengan praktek yang salah di dalam gereja Katolik pada waktu itu. Dia menancapkan 95 tesis di pintu gerbang gereja Wittenberg di Jerman. Dia adalah Martin Luther. Dia menancapkan 95 tesis itu pada tanggal 31 Oktober tahun 1517 menjadi suatu hal yang mendasari kebangunan rohani gereja Tuhan. Adanya kebangkitan rohani pada gereja yang tertidur dan tersesat. Ini seperti tepukan, seperti teriakan, seruan bahwa gereja harus bangun. Jangan tertidur, jangan terlena dengan kenyamanan, tradisi, dan terhilangnya dari kebenaran firman Tuhan. Gereja menjadi harus melihat firman Tuhan. Tadinya firman Tuhan, Alkitab sudah tidak terlalu dibahas, sudah menjadi suatu harta karun yang tersembunyi, tertutup, tetapi kemudian dibukakan dan terpancar kebenarannya kemana-mana. Perilaku yang tidak bermoral di dalam gereja Tuhan pada akhirnya dibongkar, dinyatakan, karena firman Tuhan adalah cermin yang menjelaskan tentang keberadaan diri kita. Ketika kita berdosa, itu karena firman Tuhan sudah menyatakannya kepada kita semua. Akhirnya pengajaran-pengajaran yang salah akhirnya dijelaskan, diberitahu, dan akhirnya orang-orang diarahkan untuk menjauh dari segala pengajaran yang sesat maupun perilaku yang tidak bermoral yang dilakukan oleh gereja Tuhan pada waktu itu. John Calvin kemudian sebagai seseorang reformator juga membangun doktrin Kristen secara sistematis supaya pada akhirnya orang Kristen mengerti apa yang dia percayai, mengerti imannya, bisa menjelaskan apa yang dia percayai dan bisa melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-hari. John Calvin juga menekankan kedaulatan Allah dalam segala sesuatu
dan menyadarkan kepada manusia berdosa bahwa kita ini betul-betul berdosa dan kita tidak mampu untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Seluruh hidup kita sudah jatuh dalam natur berdosa, tidak ada yang baik di dalam diri manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Meskipun Tuhan memberikan anugerah umum, tetapi pada dasarnya manusia yang berdosa itu sudah mati rohaninya, sudah terputus dengan Allah, terputus dari sang sumber hidup, sehingga kita tidak bisa melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu matahari sinar yang muncul dari kegelapan gereja pada waktu itu, selama kurang lebih 100 tahun, bukan berarti firman Tuhan dan para reformator ini berjalan dengan mulus. Semuanya kelihatan semakin berkembang, semakin baik, semakin tidak ada yang bisa menghalangi kebangunan rohani di dalam gereja. Ternyata setelah 100 tahun setelah reformasi itu di abad 17, ajaran yang salah bukan berarti mati sepenuhnya. Bukan berarti kemudian mereka akhirnya mengakui bahwa saya salah, kami salah. Tetapi justru ada seorang teolog Kristen yang sudah betul-betul menjadi seorang Kristen. Ketika dia membahas kebenaran firman Tuhan, kemudian dia meneliti ajaran dari Martin Luther maupun John Calvin, dia tidak setuju terhadap John Calvin maupun Martin Luther. Dan orang tersebut adalah teolog Belanda bernama Jacobus Arminius. Dan para pengikutnya menentang ajaran Reform. Ajaran Reform menentang ajaran gereja Katolik yang pada waktu itu salah dan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi ajaran Reform yang sudah mau mengajarkan kebenaran firman Tuhan, itu pun ditentang oleh sekelompok orang-orang Kristen yang berasal dari Belanda, yang disebut sebagai kaum remonstran. Kaum remonstran berarti adalah orang-orang yang menyatakan ketidaksetujuan, keberatan kepada ajaran-ajaran dari orang-orang Reform. Arminius dan juga pengikutnya mengatakan bahwa saya tidak percaya predestinasi. Saya tidak percaya bahwa anugerah Tuhan itu tidak dapat ditolak. Saya percaya bahwa manusia punya kebaikan meskipun sudah jatuh dalam dosa, manusia bisa memilih dari keinginannya sendiri mau memilih Kristus atau tidak. Saya tidak percaya bahwa anugerah Tuhan itu tidak bisa ditolak. Saya percaya bahwa ketika Tuhan mau memberikan anugerahnya, manusia itu punya kehendak bebas dan di situ manusia bisa menolak Yesus Kristus atas dasar sekalipun dia sudah mengerti tentang Yesus Kristus. Dia juga tidak percaya bahwa Tuhan menentukan segala sesuatu sebelum dunia dijadikan. Orang yang dipilih mana, orang yang tidak dipilih di mana. Enggak, kami tidak percaya pada ajaran-ajaran yang sesat seperti itu. Seolah-olah kami ini adalah sebagai robot saja, bukan manusia. Kami menolak ajaran predestinasi, kami menolak ajaran anugerah yang tidak dapat ditolak. Jacobus Arminius dan para pengikutnya disebut sebagai remonstran karena apa? Karena mereka menyusun dokumen resmi pada tahun 1610 berjudul remonstrasi. Remonstrasi berarti apa? Pernyataan tentang keberatan. Kami keberatan dengan doktrin-doktrin dari Reform, kami gak setuju. Arminius dan kaum remonstran lainnya menyatakan keberatan dan ketidaksetujuan pada doktrin-doktrin anugerah yang diajarkan oleh orang-orang Reform. Mereka menyatakan 5 poin keberatan dari apa yang mereka sudah bahas dari Alkitab. Dan akhirnya disimpulkanlah di dalam teologi Reform, para reformator, teolog-teolog Reform itu menyimpulkan bagaimana meresponi 5 poin ini. Dan akhirnya terbentuklah akronim TULIP. Ya, tulip yang menjadi suatu dasar sanggahan atau penjelasan argumen kenapa pada akhirnya orang-orang Reform setuju kepada 5 poin yang diajarkan yang tidak disetujui oleh orang-orang remonstran. Ya, tulip unik. Perdebatan muncul oleh teolog Belanda dan juga teolog Reform juga berusaha menjelaskan tulip itu pun di Belanda, dan tulip pun sebenarnya menjadi suatu hal yang unik di Belanda. Bagaimana bunga tulip akhirnya terkenal karena negeri Belanda. Jadi seolah-olah Tuhan betul-betul menyatakan bahwa kamu harusnya percaya doktrin tulip ini. Nah, apa itu tulip, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita mengingat kembali ajaran-ajaran yang sudah disistematikan oleh orang-orang Reform untuk menjelaskan argumen terhadap orang-orang yang Arminius atau Arminian. Yang pertama, total depravity.
T-nya adalah total depravity atau kerusakan total. Bagaimana ini didasarkan oleh ayat Alkitab. Itu di dalam Roma 3 ayat 10-12, di situ dikatakan bahwa seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada yang benar. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Berarti semua manusia berdosa, tidak ada yang mencari Tuhan. Tidak ada yang benar, semuanya sudah berdosa. Tidak ada kemampuan dari diri manusia yang berdosa untuk pada akhirnya memilih Tuhan, gak ada. Kitab Roma sudah dengan jelas mengatakan kita ini sudah bobrok, sudah rusak. Yang bisa dilakukan manusia berdosa adalah berdosa saja. Sekalipun kelihatannya baik terhadap sesama, tapi itu pun baik demi kepentingan diri dan ada motivasi yang salah dan berdosa di hadapan Tuhan. Karena kita sudah terputus dari Allah. Bagaimana bisa melakukan kebaikan kepada Allah? Tidak mungkin. Dan kemudian yang kedua, unconditional election, U ya. Di dalam Efesus 1 ayat 4-5 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ya, garis bawahi, sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita di dalam Yesus Kristus. Sebelum dunia ada, Allah sudah mempredestinasikan. Ya, orang yang dipilih, ada orang yang tidak dipilih. Dan itu di dalam kedaulatan Tuhan sebelum dunia ada. Supaya apa? Supaya kita yang dipilih ini kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Nah, dari ayat ini dijelaskan tentang pemilihan yang tanpa syarat. Tuhan memilih kita bukan karena ada apanya di dalam diri kita. Kita belum ada kok. Kita belum muncul di dalam sejarah. Tapi sebelum dunia dijadikan, Dia memilih kita untuk menjadi anak-anak Allah. Sekalipun kita jatuh dalam dosa, tapi Tuhan sudah memilih kita. Tanpa syarat. Tanpa melihat kita dulu. Kita belum ada. Tapi Tuhan sudah tahu nama-nama kita terlebih dahulu. Dan ini adalah sanggahan yang kedua yang mau menjelaskan 5 poin keberatan dari Arminianisme ya, dari Arminius dan pengikutnya. Yang ketiga, limited atonement dari ayat Yohanes 10 ayat 14-15. Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku pun mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku kepada atau bagi domba-dombaku." Yesus tahu domba-dombanya, umatnya pun tahu Yesus. Berarti orang yang tidak tahu Yesus Kristus bukan umatnya. Dan Yesus Kristus ketika Dia tidak memanggil orang-orang tersebut, Dia bukan berarti umatnya. Ya, orang tersebut bukanlah umat Yesus karena Yesus tidak pilih dia, Yesus tidak panggil dia. Tetapi orang yang adalah umatnya Yesus panggil dan ada relasi saling mengenal satu dengan yang lainnya, bukan bertepuk sebelah tangan. Dan di sini dikatakan, aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Sehingga limited atonement berarti apa? Penebusan yang terbatas yang dilakukan Yesus di atas kayu salib hanya kepada domba-dombanya. Yang kambing tidak mendapatkan penebusan Yesus Kristus. Jadi kematian Yesus Kristus itu bukan untuk semua orang, hanya bagi umat pilihannya. Dan inilah yang dijelaskan oleh teolog-teolog reform. Kamu pikir Yesus mati untuk semua orang? Tidak. Yesus mati hanya untuk umatnya, pilihannya. Kalau Yesus mati untuk semua orang, maka tidak ada neraka. Yang ada adalah surga. Dan semua adalah umatnya. Ini poin yang ketiga yang dilawan oleh orang-orang reform kepada orang-orang remonstran. Dan yang keempat, I ya, irresistible grace. Irresistible grace yaitu adalah dari Yohanes 6 ayat 37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Kalau Tuhan Allah Bapa sudah memilih dan sudah menyerahkan umatnya kepada Yesus Kristus, orang itu pasti akan datang. Pasti tidak mungkin menolak anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan itu bukan berarti Tuhan itu gagal untuk menyelamatkan orang. Tuhan pasti berhasil. Tidak ada rencananya yang gagal. Maka dari situ kita bisa melihat kekuasaan Tuhan yang begitu besar.
Orang yang Tuhan kasih anugerah, dia pasti datang. Dia nggak mungkin menolak. Tapi bukan menolaknya, bukan tidak menolaknya itu dengan paksaan ya. Udah saya terpaksa menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, bukan. Tuhan ketika memberikan anugerahnya itu, membuat seseorang itu melihat keindahan Yesus, kemuliaan Kristus, dan akhirnya dengan rela menerima harta yang begitu besar tersebut. Seperti kita melihat suatu benda yang berharga, otomatis kalau kita tahu nilainya, kita nggak akan nolak kalau memang itu diberikan kepada kita. Ya, berlian yang begitu mahal harganya, kita tahu nilainya, lalu diberikan kepada kita, mana mungkin kita menolak. Demikian juga anugerah di dalam Kristus, orang yang menyadari Yesus Kristus pasti datang kepada Yesus Kristus dengan rela, bukan terpaksa. Inilah irresistible grace, ya, anugerah yang tidak dapat ditolak oleh manusia. Karena begitu berharganya Yesus Kristus. Dan yang kelima adalah perseverance of the saints, Filipi 1 ayat 6. Di situ dikatakan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan kalau sudah memulai pekerjaan baik di dalam hati seseorang, sudah memberikan anugerah iman kepada orang tersebut untuk mengikut Yesus, masa Tuhan berhenti di tengah jalan? Sudahlah, males saya sama orang ini, saya tinggalkan dia. Tidak. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus satu kali, Roh Kudus itu tidak akan meninggalkan kita. Dan inilah dasar kenapa kita mengatakan, orang-orang reform mengatakan, keselamatan tidak bisa hilang, bukan karena kesombongan kita, melainkan justru karena kuasa dari Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah memulai pekerjaan baik, keselamatan dalam diri kita, masa dia mau tinggalkan sebagai Allah yang konsisten, masa dia menjadi Allah yang pelin-pelan. Sudah, saya selamatkan, lalu tidak selamatkan lagi. Tetapi ayat ini Filipi 1 ayat 6 mengatakan bahwa Roh Kudus yang sudah memulai pekerjaan baik, dia akan terus meneruskannya sampai pada hari kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya. Sehingga doktrin tulip ini tersistematis oleh orang-orang yang menentang ajaran reform, khususnya Jakobus, Arminius, dan para pengikutnya. Ya, mereka menolak poin-poin ajaran di dalam reform, tetapi justru ini menjadi suatu sarana di mana doktrin tulip ini dirumuskan di Belanda. Ya, ketika pada akhirnya ada pertemuan besar yang dinamakan Synod of Dort, yaitu pertemuan gereja-gereja reform secara internasional. Ayo kita kumpul semuanya ke Belanda, kita mendiskusikan poin keberatan dari Arminius. Pernyataan keberatan dokumen ini kita diskusikan bagaimana kita menjelaskannya berdasarkan kebenaran Alkitab. Maka pertemuan di Dordrecht atau Dort di Belanda ini pada tahun 1618 sampai 1619 pada akhirnya mengutuk kaum remonstran dan menegaskan doktrin tulip ini menjadi bagian utama dari teologi reform. Orang reform harus mempelajari doktrin ini. Orang mengreform bukan hanya tahu bunga tulip di Belanda, tapi harus tahu juga Synod of Dort yang merumuskan doktrin tulip ketika ada orang-orang yang menyerang dan mengatakan bahwa ajaran reform itu salah, tidak sesuai Alkitab. Itu dasarnya semua dari Alkitab. Sejak pertemuan gereja reform di Dort di Belanda ini, teologi reform terkenal juga dengan ajaran tulip. Tapi pada dasarnya kita tahu bahwa teologi reform bukan sekedar tulip saja, melainkan jauh lebih besar dari itu, yaitu mau mengajarkan kebenaran Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu secara menyeluruh. Nah, teologi reform ketika mau menjelaskan Alkitab secara komprehensif, seluruh doktrin diajarkan secara seimbang, secara holistik, secara menyeluruh, maka ini disebut sebagai sifat Katolik, sifat universal, menyeluruh, holistik, di mana Alkitab harus diajarkan secara menyeluruh kepada banyak orang. Jangan fokus menekankan kitab tertentu, jangan fokus menekankan PL saja, jangan fokus menekankan PB saja, jangan suka satu kitab tertentu saja. Saya pernah kenal jemaat, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia sangat terberkati dengan satu kitab, lalu selama 2 tahun dia hanya baca satu kitab itu saja, bayangkan. Langsung respon saya adalah mengatakan, coba baca kitab-kitab yang lain juga. Alkitab bukan hanya satu kitab itu saja. Alkitab itu 66 kitab dari PL sampai PB, dan itu ada kaitannya satu dengan yang lainnya, dan itu tidak
bertentangan satu dengan yang lainnya, melainkan konsisten menjelaskan tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran kita di dalam kehidupan kita, sumber hidup kita adalah mempelajari Kejadian sampai Wahyu. Itu tugas orang Kristen. Jangan hanya pelajari PB saja, jangan hanya pelajari PL saja, jangan suka ayat satu ayat saja, sukai semua ayat. Dan bandingkan semua ayat, jangan sampai ada satu tafsiran yang bertentangan satu dengan yang lainnya di antara ayat-ayat yang ada. Maka prinsip reform mengajarkan juga bahwa ketika kita membaca Alkitab, yang menafsirkan firman Tuhan itu bukan kita, tetapi ayat menafsirkan ayat, ayat yang lebih jelas menafsirkan ayat yang kurang jelas, dan kita dengan hati yang kosong kita terima firman Tuhan. Maka butuh kerendahan hati untuk bisa belajar firman Tuhan, mengenal Allah. Bukan kita yang menafsirkan kata-kata di dalam Alkitab, bukan. Tapi Roh Kudus yang bekerja, kita menjadi cawan yang kosong, yang siap menerima kebenaran firman Tuhan. Bukan akhirnya kita menafsirkan Alkitab sesuai dengan kemauan kita. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, salah satu sifat teologi reform adalah Katolik, yaitu artinya menyeluruh atau universal. Itu dalam bahasa Yunaninya adalah Katolikos. Dan dalam konteks gereja Tuhan kita juga belajar ya, kalau kita belajar doktrin gereja, bahwa gereja Kristen itu bukan eksklusif saja, tetapi juga gereja yang Katolik. Di dalam pengakuan iman rasuli kita mengatakan satu gereja yang kudus, eksklusif, yang menyembah Kristus dan jauh dari segala dosa-dosa dunia, menjauhi dunia, tetapi juga dikatakan kudus dan am. Am berarti Katolik, am berarti universal. Nah, antara gereja dengan bersifat Katolik dan juga teologi reform bersifat Katolik, ini ada dua definisi yang berbeda. Dan kita sedikit mengulang tentang gereja yang memiliki sifat Katolik, berarti apa? Gereja kita, orang-orang Kristen itu bukan hanya terbatas di satu tempat saja, ya di satu suku saja, satu bangsa saja, satu zaman saja. Lalu kita melupakan dulu nggak ada gereja. Yang ada adalah GRI Yogyakarta yang sudah 29 tahun. Padahal sebelum GRI Yogyakarta, begitu banyak gereja-gereja reform yang ada di kota Yogyakarta. Apakah berarti kita memisahkan diri kalau gereja GRI Yogyakarta adalah gereja kami, berarti yang lain bukan gereja kita? Kita nggak ada persaudaraan dengan orang-orang di luar gereja kita sendiri. Padahal mereka sama-sama percaya Yesus, padahal mereka sama-sama percaya Alkitab, padahal mereka juga sama-sama umat pilihan yang sudah dipilih oleh Tuhan sendiri. Tidak. Ketika kita mengatakan bahwa saya adalah gereja yang memiliki sifat Katolik, itu berarti kita menyadari kebersamaan antara seluruh umat Allah di seluruh tempat sepanjang zaman yang disatukan oleh iman kepada Yesus Kristus. Maka di dalam Efesus 4 ayat 4-6 dijelaskan ya, tadi sudah kita baca, satu iman, satu baptisan, satu roh. Kita ini satu sama-sama satu di dalam Kristus, di dalam Roh Kudus. Katekismus Heidelberg menjelaskan apa sih maksudnya gereja bersifat Katolik. Yaitu gereja memiliki sifat Katolik yang benar adalah seluruh umat pilihan Allah itu dipersatukan dengan Kristus sebagai kepala, baik yang sudah hidup, sedang hidup maupun yang akan datang. Kita ini satu tubuh Kristus. Kepalanya adalah Kristus. Kita punya saudara yang sudah meninggal dunia di masa lalu, dan itu adalah orang-orang Kristen. Mereka adalah para rasul, para nabi yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Dan di zaman sekarang kita bersaudara bukan hanya di dalam gereja kita saja, gereja lokal, tetapi gereja yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu juga adalah saudara kita yang perlu kita kasihi dan juga kita perlu memperhatikan mereka. Dan yang akan datang keturunan kita, ketika bayi-bayi lahir di dalam keluarga Kristen atau bahkan bayi-bayi yang lahir di dalam keluarga non-Kristen, ketika mereka adalah umat pilihan Allah, mereka menjadi orang Kristen, itu pun adalah bagian dalam persekutuan gereja Tuhan. Gereja yang Katolik berarti tidak terbatas dengan denominasi tertentu saja atau lembaga tertentu. Tetapi gereja Katolik berarti kita sungguh-sungguh mengasihi saudara seiman dimanapun mereka berada. Dan kita juga mempelajari teladan mereka
sejarah-sejarah gereja dari para reformator, para rasul, para nabi, pengikut Kristus yang dulu sebelum kita, bahkan orang tua kita, kita mengakui bahwa mereka itu sama dengan kita. Umat Tuhan yang dimana mereka pun dipimpin oleh Tuhan. Dan kita bisa melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupan umat Tuhan yang lainnya. Disinilah pada akhirnya kita berpikir pola bukan hanya kerajaan diri atau kerajaan gereja kita sendiri, tetapi memiliki pola pikir kerajaan Allah. Hati Allah adalah kepada seluruh umat Tuhan di seluruh dunia. Kita pun belajar memiliki hati untuk kerajaan Allah di seluruh umat Tuhan. Maka ketika ada gereja yang ditindas di Nigeria, gereja yang ditindas di Amerika, ada seorang politikus Amerika yang muda yang menyatakan kebenaran, tapi akhirnya dibunuh, kita ikut berduka juga. Kita ikut mendoakan gereja Tuhan di Amerika, di Nigeria, di Asia, di mana-mana tempat ketika kita mendengarkan kabar tertentu, itu adalah bagian dari persaudaraan kita di dalam Yesus Kristus. Kita mendoakan, kita ikuti juga pelayanan-pelayanan, kita bisa belajar pelayanan dari orang-orang di luar sana. Orang-orang di luar sana pun bisa belajar pelayanan kepada Tuhan lewat gereja kita di Indonesia dan lain-lain ya. Di sini kita mengakui sifat gereja yang Katolik ini. Dan gereja yang memiliki sifat Katolik ini, seorang bapak gereja Ignatius dari Antioquia, dia mengatakan dalam suratnya, di mana ada Kristus Yesus, di situ ada gereja Katolik. Di mana ada Yesus, di situ ada gereja, ada umat Tuhan. Ada umat Tuhan yang universal, menyeluruh di antara umat Tuhan sendiri ya. Lalu kenapa di abad kedua gereja itu, kalau kita mau pikir ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa di abad kedua itu mulai dari Yesus, para rasul, muridnya para rasul yang disebut sebagai bapak-bapak gereja, terus bapak-bapak gereja melahirkan juga uskup-uskup atau penatua-penatua. Kenapa pada akhirnya ada istilah gereja Katolik Roma? Kenapa tidak menyebut gereja Kristen? Kenapa tidak menyebut gereja Katolik saja sih? Kenapa harus ada Romanya? Nah di sini pentingnya kita belajar sejarah gereja Tuhan. Seiring berkembangnya kekristenan setelah zaman Yesus, rasul, bapak-bapak gereja dan juga para penatua atau hamba Tuhan, penginjil, penggembala ya, pusat kekuasaan gereja di barat. Ya, gereja di barat perkembangannya adalah semakin kuat di kota Roma. Karena kota itu menjadi ibu kota kekaisaran Romawi, kekristenan pun mulai bertumbuh di sana. Nah, seorang penatua Roma, uskup Roma, dianggap memiliki otoritas tertinggi dan muncullah istilah gereja Katolik Roma untuk membedakan dengan gereja-gereja yang lainnya. Kami ini berkembang di barat, di negara Roma ya. Di Italia seperti itu ya. Dan kemudian ada umat Tuhan yang berpencar ke daerah timur. Ya akhirnya muncullah gereja yang menyebut dirinya, saya enggak Katolik Roma, saya bukan berkembang di Roma, tapi saya di timur. Akhirnya muncul gereja Antioquia, Alexandria, ya Ortodoks itu gereja timur. Jadi memang ada perkembangan kekristenan di gereja barat, daerah barat maupun gereja timur. Gereja barat disebut sebagai gereja Katolik Roma, dan gereja seperti pemerintahan pada waktu itu, ya melebihi pemerintahan. Lalu sampai pada akhirnya tahun 1000 Masehi itu muncullah pemisahan besar atau skisma besar antara timur dan barat, sehingga gereja itu betul-betul terpisah antara gereja barat maupun timur. Gereja barat disebut sebagai Katolik Roma dan gereja timur disebut sebagai gereja Ortodoks. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, kita tidak membahas tentang gereja barat maupun gereja timur, tetapi yang kita bahas pada hari ini adalah teologi reform bersifat Katolik itu maksudnya apa? Ya maksudnya apa sih? Kita punya teologi reform, tetapi juga ada sifat Katolik. Nah Bapak Ibu sekalian, gereja reform pada masa Luther maupun Calvin ya, itu merupakan bagian dari kekristenan historis. Jadi kita tetap mengakui gereja ya gereja. Orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan percaya kepada Alkitab, mereka gereja, mereka umat Tuhan. Sekalipun mereka gereja Katolik Roma maupun juga gereja Ortodoks Timur ya. Mereka umat Tuhan, sama-sama percaya Alkitab, sama-sama percaya Tuhan Yesus, ya mereka bagian dari sejarah dari PL, PB, dan sejarah gereja. Kita tidak berarti memutus sejarah kekristenan. Oh kita buat denominasi sendiri, gak penting lah sejarah masa lalu. Gak penting sejarah gereja Katolik Roma atau gereja Ortodoks gitu ya. Yang penting hanya PL,
atau yang penting hanya PB, enggak. Kita ikuti perkembangan terus di mana Roh Kudus memimpin gereja Tuhan. Kita mempelajari sejarah gitu ya. Kita tidak anti dengan sejarah. Justru dengan belajar sejarah, kita semakin berhikmat dan mengerti pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Para reformator abad ke-16 ini, Luther dan Calvin itu bukan berarti ketika dia mereformasi gereja, dia mau memisahkan diri dari sejarah gereja. Bukan. Tetapi mereka itu sebenarnya tertarik untuk mereformasi, menginovasi, pembaruan. Ya, bukan membuat gereja yang baru, bukan memberontak, menciptakan agama baru, bukan. Mereka itu mau memperbarui ya gereja Tuhan, memperbarui umat Tuhan yang dimana sudah menjauh dari kebenaran Alkitab. Mereka bukan orang-orang yang revolusi, memberontak kepada pemerintahan gereja, bukan. Mereka mau menyatakan firman Tuhan. Nah, ini sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru ada bukan berarti menghapus PL kan. Orang berpikir bahwa orang Kristen itu percaya perjanjian baru berarti nggak percaya perjanjian lama. Bukan. Adanya perjanjian baru, Matius sampai Wahyu, bukan berarti meniadakan Kejadian sampai Maleaki. Tetapi adanya perjanjian baru justru Yesus katakan, aku datang untuk mengokohkan dan menggenapi perjanjian lama. Menegaskan firman Tuhan dalam perjanjian lama, bahwa firman Tuhan dalam perjanjian lama adalah benar. Adalah hal yang betul-betul Tuhan janjikan dan pasti terjadi dan digenapi di dalam perjanjian baru. Maka perjanjian lama menjadi bayang-bayang Kristus dan perjanjian baru menjadi penggenapan di dalam Yesus Kristus sendiri. Dan setelah perjanjian baru, Allah juga memimpin gereja Tuhan. Dan kita semakin dikuatkan kembali ketika kita belajar tentang sejarah gereja. Apa yang dilakukan oleh para reformator bukan berarti dia tuh menghapus kebenaran dari gereja Katolik yang sudah ada kebenarannya pada waktu itu, melainkan memperbarui perilaku dan doktrin untuk sesuai dengan kebenaran Alkitab. Jadi para reformator itu mengatakan ini ada yang salah, indulgensia salah, purgatori salah, tradisi-tradisi pakai relik-relik, terus kita sembah-sembah patung, ada patung Yesus, ada patung Maria, itu salah semua, tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Para reformator mengatakan bahwa tradisi ini bukan wahyu Tuhan. Yang wahyu Tuhan adalah Alkitab. Kenapa kita ikut tradisi? Tapi kalau tradisi itu sesuai dengan kekristenan, enggak masalah dilakukan. Tetapi bahaya kalau tradisi dilakukan tanpa dasar kebenaran Alkitab. Maka para reformator mau kembali kepada Alkitab, mau kembali kepada ajaran di dalam sejarah gereja yang sesuai dengan kebenaran Alkitab. Karena di dalam sejarah gereja sendiri pun ada ajaran yang benar kok. Zaman Agustinus pun di abad keempat mengajarkan tentang predestinasi. Zaman rasul-rasul itu pun mengajarkan predestinasi, mengajarkan kebenaran Alkitab. Sejarah konsili-konsili gereja, ya konsili-konsili yang menentukan tentang pembahasan doktrin-doktrin itu pun diakui oleh orang-orang Kristen asal sesuai dengan kebenaran Alkitab. Berarti teologi reform yang bersifat Katolik itu berarti setuju kepada pengakuan-pengakuan iman yang muncul dalam sejarah gereja asal pengakuan iman itu sesuai dengan Alkitab. Jadi ketika kita mengatakan teologi reform itu Katolik, justru mempelajari semua sejarah gereja yang mengajarkan kebenaran Alkitab dengan tepat, sesuai Alkitab. Dan menolak pada akhirnya ajaran yang salah. Misalkan Bapak Ibu sekalian ya, pengakuan-pengakuan iman yang kuno tetapi betul-betul mengandung kebenaran Alkitab adalah jadikan tradisi. Ya, uniknya di dalam liturgi ibadah Kristen ketika hamba Tuhan sudah memberitakan khotbah, kemudian para jemaat diminta untuk berespons. Responnya apa? Bukan pertama-tama meresponi khotbah itu sendiri, tetapi belajar mengakui iman yang sudah dipercaya oleh para rasul dan orang-orang Kristen sepanjang sejarah gereja, yaitu di dalam pengakuan iman rasuli. Ya, pengakuan iman rasuli ini menjelaskan tentang ringkasan iman Kristen yang membedakan iman Kristen dengan iman-iman yang lain, dan kita terus mengakuinya.
Ketika kita mengakui keunikan iman Kristen, di situ kita pun belajar untuk bisa mengenal Allah dan memuliakan Allah lebih dalam lagi. Kita akui pengakuan iman rasuli. Kita akui pengakuan iman Nikea tahun 325. Bayangkan ya, itu kurang lebih 1700 tahun yang lalu, 325. Tahun 325 ada pengakuan iman bicara soal Allah Tritunggal. Definisi Allah Tritunggal itu apa? Sudah dijabarkan 1700 tahun yang lalu. Nggak belajar, kita masih cari-cari definisi yang lain gitu ya, di zaman sekarang. Sudah difikskan oleh orang-orang Kristen di zaman itu 1700 tahun lalu. Allah Tritunggal berarti satu Allah, tiga pribadi. Tiga pribadi yang berbeda tetapi setara dalam kemuliaan, sama di dalam esensinya yaitu Allah gitu ya. Terus kemudian kita bingung-bingung, ayo kita definisikan Allah Tritunggal. Sudah digumulkan oleh bapak-bapak gereja 1700 tahun yang lalu. 1700 tahun lalu kita tidak mengakui pergumulan mereka, kita mengatakan pergumulan mereka itu salah, gak penting. Kita gumulkan sekarang lagi, ayo diskusi lagi Allah Tritunggal gimana. Kita pelajari sejarah gereja, pelajari Alkitab. Tentu ya kita perlu minta Roh Kudus memimpin hidup kita bagaimana supaya mengenal ajaran yang sejati. Lalu kita juga mengakui pengakuan iman Kalsedon tahun 451 itu merumuskan pribadi dan karya Yesus Kristus itu seperti apa. Yesus bukan hanya memiliki natur Allah saja, tetapi di dalam inkarnasi Yesus punya natur Allah 100%, natur manusia 100%. Ini sudah dirumuskan kok, tidak ada yang menentang hal ini dan kita pun mengakuinya seperti itu ya. Nah ini berarti teologi reform itu tidak memutus diri dengan ajaran yang dulu yang sudah diuji kebenarannya dan diakui oleh gereja-gereja Tuhan yang sejati, yang berdasarkan kebenaran Alkitab. Kita tidak memutus diri dengan gereja awal, gereja mula-mula. Kita mengakui pengorbanan mereka, kita mempelajari orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan, kita membicarakan bagaimana mereka mengabarkan Injil, sekalipun mereka itu mungkin berbeda agama di zaman sekarang ya. Tapi kita pun tetap menghormati, melihat teladan Bunda Teresa, nggak masalah. Kita pun bisa belajar dari orang-orang yang menerima wahyu umum, misalkan seperti Mahatma Gandhi, atau orang-orang yang betul-betul mengembangkan wahyu umum anugerah Tuhan, sekalipun dia bukan orang Kristen. Kita bisa belajar dari mereka juga. Tetapi kita tidak mau memutus diri dari sejarah gereja Tuhan yang sudah Tuhan pimpin. Dalam perjanjian baru Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus sering terlibat dalam kontroversi atau debat dengan orang Farisi dan ahli Taurat mengenai tradisi para nabi. Yesus pun debat kok. Kalau bisa dia debat, menyatakan kebenaran Alkitab itu tidaklah salah ya. Meskipun otoritas itu jauh lebih tinggi oleh orang Farisi, imam kepala, ahli Taurat, Yesus ini siapa? Yesus ini orang yang tidak terkenal, dari provinsi Galilea yang tidak ada nabi muncul di sana. Ya, nabi-nabi muncul dari Yudea. Terus kemudian belajar menegur orang Yahudi, pemimpin Taurat ya. Yesus menegur orang Farisi karena apa? Karena mereka mengangkat tradisi itu melebihi otoritas Alkitab. Jadi mengkompromikan otoritas ilahi. Yang penting tradisi ini harus lakukan. Padahal nggak ada dasar firman Tuhannya ya. Misalkan apa? Tradisi sunat. Ya kalau kita mau diselamatkan jadi umat pilihan harus disunat, laki-laki harus disunat, baru dia diselamatkan. Bahkan ketika orang Yahudi pun sudah percaya Yesus Kristus pun, mereka masih berpegang terhadap tradisi sunat. Orang yang diselamatkan dan percaya kepada Kristus untuk bisa diselamatkan itu membutuhkan sunat. Kalau nggak disunat nggak selamat meskipun percaya kepada Yesus. Dan disinilah ditegur juga oleh para rasul dan orang-orang yang percaya kepada Kristus ya. Lalu di hari Sabat, Yesus juga tegur ya. Kamu itu persembahan, perpuluhan, berdoa, beribadah, melayani, tetapi kasih tidak ada di dalam hati kamu. Kamu justru orang yang melanggar hari Sabat. Yesus dituduh, kamu melanggar hari Sabat, kamu berbuat baik dan melakukan pekerjaan yang baik di hari Sabat. Tetapi yang justru melanggar hari Sabat itu adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka jalankan tradisi persembahan, ibadah dengan ketat, tapi nggak ada kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Dan Yesus tegur tradisi-tradisi seperti ini. Bapak Ibu sekalian, di zaman Yesus ada pengajaran yang salah. Di zaman
para rasul ada ajaran yang salah. Di dalam zaman bapak-bapak gereja ada ajaran-ajaran yang salah. Di zaman para penatua, ya pendeta, gembala, penginjil ada ajaran yang salah. Di zaman sekarang pun ada ajaran-ajaran yang salah, tradisi-tradisi yang salah. Kita harus mengerti bahwa kehidupan gereja tidak lepas dari kebobrokan manusia yang berdosa itu sendiri. Kita bisa tersesat, iman kita bisa lemah, iman kita bisa tersesat. Setiap zaman ada godaan dan serangan dari iblis. Kita ingat zaman kegelapan Katolik Roma pada waktu itu, firman Tuhan tidak dibahas, disimpan saja, hanya segelintir orang yang bisa membaca Alkitab. Lalu munculnya gereja sesat yang mengatakan bahwa Yesus Kristus bukan Tuhan, Yesus Kristus adalah ciptaan, Yesus Kristus bukan jalan kebenaran dan hidup, bukan jalan keselamatan. Banyak gereja-gereja akhirnya menjadi gereja yang sesat. Ada gereja-gereja yang akhirnya juga menjadi sinkretisme, memasukkan tradisi-tradisi budaya dari manusia yang di dalam arti betul-betul menyembah berhala, berkomunikasi dengan orang-orang yang sudah meninggal, lalu dilakukan di dalam gereja ya berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal, dan akhirnya memasukkan budaya luar ke dalam gereja. Bahkan Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam media sosial pun saya kaget juga ketika ada gereja Kristen di Indonesia, akhirnya ikut-ikut gereja Katolik yang membuat acara yaitu pemberkatan binatang peliharaan gitu ya, pemberkatan gitu ya. Manusia ngomong-ngomong sama binatang terus didoakan, Tuhan berkati seperti itu, ditumpang tangan oleh pendetanya. Itu ajaran dari mana? Alkitab tidak mengajarkan kita memberkati binatang peliharaan. Alkitab tidak mengajarkan kita mendoakan tumbuhan terus diberkati dan akhirnya membuat acara khusus untuk ciptaan yang di bawah kita. Alkitab mengajarkan kita beribadah kepada Tuhan. Kita buat acara itu untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Tapi sekarang akhirnya dijelaskan ini hewannya umurnya berapa, kelebihannya apa, terus diberkati, didoakan. Seolah-olah Tuhan itu diminta untuk merawat binatang peliharaan. Padahal Tuhan sudah kasih tanggung jawab, kamu berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan binatang-binatang melata, taklukkanlah itu, kita yang merawat untuk melestarikannya untuk kemuliaan Tuhan, bukan suruh Tuhan yang pada akhirnya merawat tersebut ya, benda-benda atau hewan-hewan peliharaan tersebut ya. Nah di sini pada akhirnya gereja dialihkan terhadap tradisi-tradisi yang salah, tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan Injil firman Tuhan. Ada gereja akhirnya ingin membuat orang nyaman seperti nonton bioskop, pada akhirnya dibuat menjadi suatu mall. Gereja jadi mall. Kalau bisa ada kafe, kafe deh. Kalau bisa ada bisnis, ya sewa deh. Sehingga jadi mall, ada tempat ibadah, ada kafe, ada tempat makan, ada tempat nongkrong, ya terus tempat merokok mungkin dan lain-lain. Wah, semua dibuat menjadi gereja itu bukan fungsinya khusus untuk beribadah kepada Tuhan, tetapi untuk kesenangan manusia. Menjadi mall. Ada teolog bernama James Smith itu mengatakan bahwa mall itu adalah tempat ibadah orang-orang zaman sekarang. Mereka lebih senang ke mall daripada ke gereja. Mall itu mereka bisa dapatkan semua yang dia inginkan, bisa lihat cuci mata ya, lihat-lihat barang, banyak hal menarik ya di mall tersebut di satu tempat. Sehingga gereja pun tergoda untuk membuat menjadi tempat entertainment, bukan untuk menyembah Tuhan. Gereja menjadi konser saja, tempat konser, supaya kita bisa menikmati, senang, nyaman, bukannya menyangkal diri, memikul salib, mengikut Yesus, tapi justru malah membiarkan diri dalam kenyamanan dan menginginkan diri itu dipuaskan seperti itu ya. Maka warisan dari teologi reform tentang gereja mengajarkan bahwa gereja itu dipanggil untuk semper reformanda, senantiasa mereformasi diri. Bapak Ibu sekalian, gereja tidak ada yang sempurna, gereja ini pun tidak sempurna. Maka kalau kita tahu ada kelemahan, kita doakan di dalam doa kita untuk kelemahan-kelemahan gereja ini boleh supaya dibangkitkan, dipulihkan,
sehingga kita semakin jauh dari keberdosaan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kita doakan, kita mau supaya gereja terus direformasi sesuai dengan firman Tuhan, pembaharuan oleh firman Tuhan. Lalu sifat Katolik di dalam teologi reform berarti apa? Pengajaran teologi reform itu berkaitan dengan sejarah pengajaran gereja, ini tadi sudah kita bahas ya. Dan sejarah gereja adalah hal yang perlu kita pelajari supaya kita mendapatkan warisan-warisan iman yang sejati dan kita bisa menggunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu ajaran gereja. Kita menghormati gereja-gereja di zaman dulu yang setia kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada seorang teolog ya bernama R.C. Sproul. Dia cerita ya bahwa dia sebagai dosen mengajar di seminari Reform. Kemudian orang-orang yang belajar di STT ya Bapak Ibu sekalian, sekalipun STT-nya adalah STT Reform, belum tentu semuanya berteologi Reform. Saya sendiri Bapak Ibu sekalian ya ketika mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab di Reform sendiri, teologi saya ya masih bergereja di teologi yang lain, teologi Pentakosta. Tetapi juga tahulah teologi Reform dan juga belajar teologi Reform sedikit demi sedikit gitu ya. Terus R.C. Sproul belajar mengajar mahasiswa-mahasiswa, lalu sampai pengajaran sakramen, dan R.C. Sproul tahu bahwa ada gereja-gereja yang berteologi baptis, mengajarkan mahasiswa-mahasiswa yang belajar di STT pun menganut teologi baptis, dan orang baptis itu tidak setuju dengan baptisan bayi. Tapi namanya kelas, namanya sekolah ya, R.C. Sproul bijaksana. Meskipun kami adalah seminari Reform, tetapi dia jelaskan sejarah kenapa pada akhirnya orang-orang Reform itu setuju terhadap baptisan bayi. Tapi dia juga memberikan kelonggaran kepada orang Kristen yang berteologi baptis untuk mengevaluasi diri dan juga mengevaluasi pandangan lawannya. Seperti itu ya. Dia katakan bahwa praktik membaptis bayi sebenarnya kalau di dalam sejarah gereja itu posisi yang mayoritas. Bukan minoritas. Teologi baptis itu minoritas. Orang-orang baptis itu tidak setuju membaptis bayi karena apa? Mereka belum ngerti kok, belum percaya Yesus, ngapain baptis? Bukankah orang yang dewasa sudah percaya Yesus baru kita baptis? Gitu ya. Bayi ini apa sih? Gak penting lah untuk dibaptis gitu kan. Tetapi ya R.C. Sproul dengan bijaksana kita lihat sejarah gereja, orang-orang yang tidak setuju pada baptisan bayi itu minoritas. Satu sisi kayak gitu ya. Lalu dia tunjukkan bahwa meskipun secara historis menolak baptisan bayi itu minoritas, tetapi bukan berarti yang minoritas itu pasti salah. Baik ya, R.C. Sproul itu sangat berbesar hati. Sekalipun mayoritas gereja itu setuju baptisan bayi, tapi bukan berarti yang mayoritas itu selalu benar, yang minoritas itu selalu salah juga ya. Lalu pada akhirnya kesimpulannya bagaimana? Ini kan menjadi perdebatan sengit, bahkan bayangkan ya, sampai ada gereja berteologi baptis sendiri. Ya karena urusan soal sakramen baptis yang berbeda dengan orang-orang Reform ataupun gereja-gereja lain ya. Nah dalam kelasnya intinya Sproul mengajak orang itu tidak setuju baptis bayi, yang orang-orang yang tidak setuju baptis bayi atau orang-orang dari gereja baptis itu, coba kamu pelajari argumen orang-orang yang setuju baptisan bayi. Lalu R.C. Sproul juga mengajarkan para mahasiswanya, kamu yang setuju baptisan bayi, coba juga pelajari argumen-argumen orang-orang yang tidak setuju baptisan bayi. Ya pada akhirnya, ya tujuan dari R.C. Sproul memberikan nasihat ini adalah kita tuh jangan berselisih dulu, jangan gontok-gontokan dulu, melainkan pelajari lebih dalam manakah sebenarnya kehendak Tuhan. Baptis bayi atau enggak. Kalau kehendak Tuhan baptis bayi, kita harus nurut. Jangan ego kita yang terus dituruti. Pelajari isi hati Tuhan, kenali isi hati Tuhan, argumen-argumennya, bergumul di hadapan Tuhan, bukan karena saya teologi ini, maka teologi ini pasti benar, tapi kita mau mereformasi diri, memperbaharui diri. Kalau ada yang salah, Tuhan tegur saya. Berikan saya kehendak Tuhan, berikan saya pengenalan akan Tuhan. Itu adalah sifat teologi Reform yang Katolik, yaitu mempelajari sejarah pengajaran-pengajaran yang sudah dirumuskan. Bahkan ada yang mengatakan ya,
Teologi reform sendiri menjadi suatu sebutan Katolik yang diperbaharui, the Catholic Faith Reform. John Calvin mengatakan bahwa kita itu tidak meninggalkan gereja Katolik, tapi kita kembali kepada kemurnian asli dari gereja Katolik itu sendiri. Ya, reformasi bukan berarti menolak kekatolikan ya, tetapi juga menolak penyimpangan yang dilakukan oleh gereja. Inilah teologi reform yang bersifat Katolik, Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian terakhir ya, apa maksudnya teologi reform itu bersifat Katolik? Ini berarti teologi reform memiliki sifat yang universal dalam arti apa? Menyeluruh. Ya, iman kita itu dari keseluruhan Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Maka kita mau mempelajari seluruh Alkitab. Secara biblical, secara alkitabiah, kita mau baca terus Bible reading, kita mau mengenal Tuhan lewat Alkitab yang sudah Tuhan berikan. Ini adalah doktrin yang cukup kata Tuhan kepada kita. Pelajarilah ini seumur hidup kamu sampai kamu ketemu Tuhan Yesus Kristus sampai di surga nanti. Ya, pelajarilah Kejadian sampai Wahyu, dan teologi reform berarti menjelaskan kelengkapan atau seluruh doktrin Alkitab secara komprehensif. Ya, tidak sepotong-sepotong, tidak secomot-secomot, tidak cocokologi, tapi betul-betul membahas Alkitab secara menyeluruh, holistik. Maka dari itu, inilah keindahan dari teologi reform, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bukan menjadi teologi yang terpisah dengan ajaran-ajaran di masa lalu, tetapi teologi yang terus memperbaharui diri untuk kembali kepada firman Tuhan. Terakhir, mari kita baca bersama-sama 2 Tesalonika 2 ayat 15. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-15, kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. 2, 3. Sebab itu berdirilah teguh dan peganglah ajaran-ajaran yang telah kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika mengatakan bahwa kamu pegang ajaran-ajaran yang sudah kamu terima dari kami, baik yang secara lisan maupun secara tertulis. Ini bagaimana kita menghargai kebenaran firman Tuhan yang sudah dicerna, dipelajari oleh orang zaman itu. Maka kita di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ada satu kunci di mana pada akhirnya kita akan dipakai oleh Tuhan, yaitu memiliki hati yang mau senantiasa belajar. Senantiasa merenungkan firman siang dan malam, karena firman Tuhan relevan setiap zaman. Dan kita bisa belajar juga dari warisan-warisan gereja Tuhan di zaman dulu. Ada mutiara-mutiara iman, ada pengajaran-pengajaran yang sungguh-sungguh solid, yang benar, tak tergoyahkan. Kita kumpulkan menjadi perbendaharaan firman Tuhan dalam hati kita. Itulah artinya bagaimana kita itu betul-betul mempelajari dan memegang ajaran-ajaran yang Allah sudah nyatakan di sepanjang seluruh gerejanya, sepanjang seluruh sejarah gereja. Kita menghargai perjanjian lama, kita menghargai perjanjian baru, dan kita menghargai juga zaman akhir ini di mana gereja Tuhan membahas perjanjian lama maupun perjanjian baru. Gereja Tuhan ditopang oleh ajaran para nabi maupun juga ajaran para rasul dan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Kiranya kita boleh senantiasa memiliki hati yang mau belajar. Rendah hati, jangan merasa sombong, jangan merasa cukup dengan belajar firman Tuhan, jangan merasa sudah puas, tidak perlu lagi mengenal Tuhan. Kita masih terus belajar di dalam kehidupan kita, dan itulah yang menentukan juga kita akhirnya boleh dipakai Tuhan dengan lebih besar lagi, yaitu hati yang mau belajar. Hati yang mau mencari kebenaran firman Tuhan, hati yang mau merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dan mau dengan penuh kesungguhan taat kepada firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk Alkitab yang sudah Tuhan boleh berikan kepada kami. Alkitab yang adalah wahyu yang ilahi, Alkitab yang adalah penyingkapan pribadi Tuhan maupun isi hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di zaman akhir ini Engkau sudah merumuskan seluruh kebenaran firman Tuhan
yang Kau nyatakan sejak zaman Adam sampai zaman kami saat ini. Tuhan merumuskan perjanjian lama, Roh Kudus juga memimpin terbentuknya perjanjian baru, dan Roh Kudus yang sama juga yang meyakinkan kami bahwa Alkitab perjanjian lama maupun perjanjian baru adalah firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang boleh bekerja di masa lalu, boleh terus bekerja di dalam hati kami untuk menolong kami mempelajari kebenaran firman Tuhan dan juga memiliki hati terus belajar tentang pimpinan Tuhan dan juga seluruh firman yang sudah Tuhan berikan. Berikan kami kerajinan Tuhan dalam membaca Alkitab. Ampuni kami jikalau kami seringkali memulai hari ataupun menghabiskan hari tanpa bergantung kepada firman yang boleh kami baca di dalam Alkitab. Kami begitu sombong Tuhan ketika kami tidak mau membaca Alkitab. Kami begitu angkuh ketika kami melupakan Tuhan dan tidak mau berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memperbaharui hati kami. Kami sungguh-sungguh mau memiliki hati yang mempelajari sejarah gereja Tuhan, bagaimana Tuhan bekerja di masa lampau, dan bagaimana Tuhan bekerja juga di masa sekarang, dan bagaimana Tuhan memimpin hari depan kami. Kiranya Tuhan boleh pelihara iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin.